Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton series tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From season kedua episode ke-6. Di episode sebelumnya, Victor menjelaskan kalau orang yang selama ini Jed cari adalah Christopher yang merupakan orang yang pernah tinggal di tempat ini saat Victor masih kecil. Sementara itu, kembalinya Sarah telah diketahui oleh warga kota dan tentunya mereka meminta Sarah dihukum, terutama Kenny, namun Boyd memilih membela Sarah. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Mari kita bahas. Di awal episode ke-6, kita akan berada di restoran di mana Boyd sedang berbicara dengan ibu Kenny berduaan. Boyd menjelaskan kalau ia tahu kalau apa yang telah Sarah lakukan bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan dengan mudah. Saat Boyd di hutan, sesuatu terjadi padanya dan ia tidak bisa menjelaskan tanpa terlihat seperti orang gila. Boyd hanya menjelaskan kalau peraturan yang ia buat sebelumnya sudah tidak berlaku karena terjadi perubahan di kota ini. Di saat yang sama, Kenny datang dan ia tidak suka Boyd berbicara dengan ibunya. Boyd tahu kalau berada di sana tidak akan berakibat baik pada mereka, jadi Boyd memilih pergi dari restoran itu. Tak lama kemudian, ia kembali ke gereja untuk mencari Sarah. Namun ada yang aneh dengan gereja ini karena Boyd tidak bisa menemukan kursi yang seharusnya memenuhi gereja ini. Tiba-tiba Boyd melihat kotak musik yang pernah ia lihat sebelumnya. Kotak musik itu mengeluarkan suara musik dan di saat yang sama ia melihat seorang balerina menari di tengah ruangan gereja itu. Boyd tahu kalau yang ia lihat saat ini adalah hal yang sangat aneh, namun ia malah mendekati balerina itu dengan penasaran. Saat Boyd ikut menari dengan balerina itu, tiba-tiba balerina itu mengeluarkan sesuatu seperti cacing dari mulutnya dan hal ini membuat Boyd kaget. Namun semua itu hanya halusinasi karena saat ini Boyd masih berada di restoran ibu Kenny. Boyd terjatuh, kemudian Kenny dan ibunya mencoba membantunya. Kepala Boyd mengeluarkan darah, namun ia meyakinkan mereka kalau ia baik-baik saja. Kenny menyarankan Boyd untuk menemui Christy, namun Boyd menolaknya karena ia berpikir kalau ia baik-baik saja. Boyd berencana pergi, namun ia kesulitan untuk berjalan sehingga Kenny harus membantunya berjalan. Sementara itu di rumah koloni, persediaan makanan di rumah koloni semakin menipis akibat badai yang terjadi sebelumnya yang menghancurkan kebun mereka. Donna mengumpulkan semua makanan mereka karena ia akan mengawetkannya sehingga makanan itu harus cukup untuk waktu yang lama. Di tempat lain, Christy sedang di kamarnya dan ia merasa ada yang aneh dengan rambutnya. Ia mencari sisir di tas Mary, namun ia malah melihat sebuah buku rehabilitasi narkoba milik Mary. Di saat yang sama, Mary datang menemui Christy. Mary berkata kalau saat ia terjebak ke tempat ini, ia berencana untuk menemui bibinya. Namun kenyataannya adalah ia akan pergi ke tempat rehabilitasi. Christy sebenarnya tahu kalau Mary adalah seorang pecandu. Namun saat mereka bersama, Mary berhasil melawan ketergantungannya itu, namun ternyata Mary kembali menggunakan narkoba. Christy marah pada Mary bukan karena Mary menggunakan narkoba, tapi karena Mary berbohong padanya. Mary menjawab kalau ia tidak ingin membuat Christy marah. Mary kembali menggunakan narkoba beberapa bulan ke belakang setelah Christy terjebak di tempat ini. Dengan cepat Christy pergi ke tempat ia menyimpan obat untuk memastikan kalau Mary tidak menggunakan obat yang sangat terbatas di tempat ini. Christy memeriksa obatnya, namun Mary malah marah karena Christy panik dan ia merasa kalau Christy memandang rendah dirinya. Mary menjelaskan kalau ia hanya mengambil sedikit liquid morfin dari tali dan mengembalikannya ke tempatnya. Namun mendengar itu sudah cukup untuk Christy marah, namun Mary malah lebih marah dari Christy dan berencana akan pergi. Namun sebentar lagi malam, jadi pergi keluar bukanlah sebuah ide yang baik. Di tempat lain, Boyd dan Kenny berjalan di dalam hutan. Boyd ingin menjelaskan sesuatu, namun Kenny yang sudah menganggap kalau Boyd bisa berjalan sendiri memilih meninggalkannya. Tiba-tiba tangan Boyd kembali merasa sakit sehingga Kenny tidak jadi pergi meninggalkannya. Boyd menjelaskan kalau sesuatu terjadi padanya saat ia berada di hutan. Ada sesuatu seperti cacing di bawah kulitnya yang menyakitinya. Namun tiba-tiba Boyd kembali mendengar sebuah suara musik. Ia mencari sumber suara itu dan ia melihat sebuah kotak musik di atas sebuah batu. Dari balik sebuah pintu, balerina sebelumnya kembali, namun Kenny tak bisa melihat apa yang Boyd lihat. Balerina itu kembali menari di depan Boyd dan saat Boyd bertanya pada Kenny apa ia melihatnya, tiba-tiba semua yang ia lihat menghilang sementara Kenny hanya bisa bingung. Di tempat lain, Alice sedang bersiap menyambut malam di rumah koloni dengan menutupi jendela dengan kain. Alice menemui Fatima dan ia merasa kalau ada sesuatu yang aneh dengannya.
Waktu berlalu, malam pun tiba dan saat ini Boyd dan Kenny sedang berada di klinik. Boyd menjelaskan tentang Martin yang memberikan darahnya pada Boyd yang membuatnya kini memiliki sesuatu di bawah kulitnya. Christy berpikir kalau Boyd berhalusinasi karena ia tidak bisa melihat apapun di bawah tangan Boyd. Boyd menjelaskan kalau apapun yang ada di bawah kulitnya menyakiti Martin dengan sangat perih hingga yang Martin inginkan hanyalah untuk mati. Boyd meminta Christy untuk berjanji jika kondisinya semakin memburuk, Christy harus membunuhnya agar ia tidak merasakan penderitaan yang seperti Martin rasakan. Mendengar ini tentu Christy tidak ingin membuat janji apapun pada Boyd. Tak lama kemudian Christy menemui Kenny. Mereka berdua adalah satu-satunya orang yang Boyd beritahu tentang makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Namun mereka sama-sama tidak mempercayai Boyd dan berpikiran kalau Boyd hanya berhalusinasi karena ia mengidap Parkinson. Di tempat lain, Donna sedang di tempat ibu Kenny. Dengan keluarga Jim, mereka mencoba mengolah sisa persediaan makanan mereka agar bisa lebih awet. Jim berpikir kalau ini adalah ulah orang atau siapapun yang memperhatikan mereka agar mereka menjadi lebih stres untuk melihat tingkah laku mereka. Di tempat lain, Boyd kembali merasakan sakit di tangannya. Saat ini ia sendirian di ruang rawat inap klinik itu. Ia kembali melihat kotak musik yang sebelumnya ia lihat dan kini Boyd menjadi gelisah. Dari bayangan kain, ia bisa melihat bayangan balerina yang sebelumnya ia lihat sedang menari. Boyd membuka kain itu, namun ia tidak bisa menemukan siapapun di sana. Tiba-tiba, balerina itu muncul di belakang Boyd. Sambil menutup mulutnya, kemudian Boyd dibanting ke kasurnya dan balerina itu mencoba mencekiknya, namun Boyd berhasil melawan dan balerina itu menghilang. Di saat yang sama, Mary memeriksa Boyd, namun Boyd yang waspada malah menodongkan pistol padanya. Sadar kalau Mary bukanlah ancaman, ia menyimpan pistolnya kembali dan kini Boyd merasa kebingungan dan juga gelisah. Di tempat lain, Alice sedang bersama dengan Fatima. Alice memberitahu Sarah yang sudah kembali dan ini adalah kali pertama Fatima mendengarnya. Fatima marah pada Alice karena ia baru memberitahunya sekarang dan keputusan yang Boyd ambil juga merupakan sebuah kesalahan. Alice meminta maaf namun ia merasa kalau Fatima marah bukan karena hal ini melainkan hal lain. Namun mereka mendengar sebuah suara dan pergi memeriksanya. Di dapur terjadi perdebatan antara penghuni rumah koloni yang menuduh Elgin mencuri makanan di saat mereka kekurangan makanan. Pria itu tidak setuju dengan penumpang bis yang tinggal di rumah koloni yang menghabiskan banyak persediaan makanan mereka. Pria itu mengusir penumpang bis yang berada di sana dan Alice mencoba menenangkannya. Namun hal ini justru membuat Alice tanpa sengaja tertusuk oleh pisau tepat di perutnya. Darah mulai mengalir dari perut Alice dan kini Alice sedang dalam bahaya. Tidak ada tenaga medis di rumah koloni sehingga mereka harus pergi ke klinik kota. Di tempat lain, Boyd sedang melihat tempat ayah Kenny terbunuh. Di sana ia berbicara dengan Bapak Katri yang tentunya adalah halusinasi Boyd. Namun Boyd sudah terbiasa dengan itu dan kini ia berbicara seolah hal ini adalah normal baginya. Bapak Katri berkata kalau ia bangga pada Boyd karena sebelumnya Boyd adalah orang yang sangat keras kepala yang tidak ingin meminta tolong pada orang lain. Namun kali ini ia lebih terbuka dan bisa menerima bantuan orang lain. Di saat yang sama, Kenny menemuinya dan bertanya dengan siapa Boyd berbicara karena tentunya Kenny tak bisa melihat apa yang Boyd lihat. Namun Boyd tidak ingin menjelaskannya, namun Kenny memaksanya karena ia diberitahu Mary tentang Boyd yang hampir menembaknya. Boyd menjelaskan kalau ia berbicara dengan Bapak Katri dan ia tahu kalau ini terdengar gila, namun memang itu adalah yang sebenarnya terjadi. Di tempat lain, kondisi Alice memburuk dan Fatima berencana membawa Alice ke klinik, namun Alice menolaknya. Namun Fatima yang panik tetap ingin membawa Alice ke klinik. Ada beberapa monster hutan di dekat rumah koloni sehingga Elgin berlari ke mobil lebih dulu untuk membawanya. Monster itu mendekatinya, namun Elgin berhasil membawa mobil itu lebih cepat. Entah kenapa monster hutan ini tidak bisa berlari sehingga Fatima dan Alice bisa sampai ke mobil tanpa diserang monster hutan. Dengan cepat mereka pergi ke klinik sementara Alice mengeluh kalau ia kesulitan bernafas sementara Fatima hanya bisa menenangkannya. Tak lama kemudian mereka sampai di klinik dan kebetulan tidak ada monster di sekitar klinik ini. Mereka membawa Alice yang semakin kesakitan ke dalam klinik dan dengan cepat Christy dan Mary memeriksa kondisi Alice. Kenny dan Boyd juga ada di sana dan mereka melakukan sebisa mereka untuk menyelamatkan Alice. Alice kesulitan bernafas karena ada darah di dalam paru-parunya. Christy mencoba mengeluarkan darah yang menyumbat paru-paru Alice sementara Boyd membawa Fatima pergi karena ia hanya bisa panik di sana. Christy berhasil mengeluarkan semua darah yang menyumbat di paru-paru Alice sehingga kini Alice bisa bernafas namun Alice masih berada dalam bahaya. Sementara itu, Boyd sedang menenangkan Fatima yang terus gelisah karena ia tidak bisa melakukan apapun. Elgin juga ada di sana karena ia panik setiap ia melihat darah. Tak lama kemudian, Christy menemui mereka dan menanyakan golongan darah Boyd.
Boyd menjawab kalau darahnya adalah O negatif dan ini cocok untuk melakukan transfusi darah pada Alice. Boyd adalah satu-satunya orang yang bisa melakukan transfusi darah untuk menyelamatkan Alice. Namun Boyd menolaknya karena ia tahu kalau ada sesuatu di dalam tubuhnya yang bisa dipindahkan melalui darah, jadi tentunya ia tidak ingin membuat Alice menderita. Boyd berpikir kalau mereka harus mencari jalan lain, namun Kenny yang tidak mempercayainya menodongkan pistol ke arah Boyd. Tangan Boyd kembali merasa sakit dan kali ini mereka bisa melihat ada sesuatu yang bergerak di dalam tangan Boyd dan kini mereka mempercayainya. Tahu kalau kini Boyd tidak bisa memberikan darahnya pada Alice, Kenny menawarkan diri agar Boyd memindahkan makhluk di tangannya padanya. Namun tentu Boyd tidak ingin melakukannya pada Kenny yang sudah ia anggap seperti anaknya sendiri. Namun Boyd menemukan ide lain, kemudian ia pergi keluar karena ia berencana memindahkan makhluk di tangannya pada monster hutan. Namun saat ini di sekitar klinik itu tidak ada monster. Boyd berteriak untuk memancing monster hutan untuk menyerangnya dan akhirnya sesuai keinginannya satu monster menemuinya. Namun tak lama kemudian lebih banyak monster yang muncul dan mengurungnya dari segala arah. Mereka tidak agresif dan langsung menyerang Boyd. Boyd mengiris tangannya kemudian menyayat leher salah satu monster hutan. Ia menyentuh luka di leher monster itu dengan tangannya kemudian berkata kalau sekarang darahnya adalah darah monster itu. Namun tak banyak yang terjadi sampai tiba-tiba monster itu berteriak kesakitan dan terjatuh. Monster hutan lainnya memperhatikan itu dan tidak melakukan apapun pada Boyd. Mereka sepertinya juga kebingungan karena ini adalah kali pertama di series ini ada monster hutan yang dibunuh kalau memang monster itu mati. Dengan cepat Boyd kembali ke klinik dan ia merasa kalau apapun yang ada pada darahnya sudah tidak ada. Ia melakukan transfusi darah pada Alice untuk menyelamatkannya. Mari pergi untuk mengganti selimut yang dipenuhi darah dan terlihat kalau kini lemari obat dikunci oleh Christy. Waktu berlalu, transfusi darah ini telah berhasil dan Boyd merasa baikan dan ia pergi meninggalkan ruangan itu. Alice merasa baikan dan Fatima yang sebelumnya sangat khawatir kini bisa merasa tenang. Tak lama kemudian Fatima pergi dan ia menangis. Ia menjelaskan kalau ia hampir saja kehilangan Alice yang membuat perasaannya campur aduk. Kemudian Fatima bertanya apakah Christy punya test pack di klinik ini. Sementara itu, Boyd dan Candy sedang memperhatikan monster yang tergeletak sendirian di tengah jalan. Mereka tidak tahu apakah monster itu mati atau tidak karena mereka hanya bisa memeriksanya besok dan dengan begitu episode ke-6 pun berakhir. Itulah alur cerita series From season kedua episode ke-6. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.